Jadi tajalli itu ada dua minimal. Ada tajalli nur jamal Allah. Kalau orang dapat nur jamal Allah, maka dia dapat mahabbahnya Allah. Ada tajalli kedua, nur jalalullah. Jamalullah turun kepada ulama wali, sedangkan jalalullah turun kepada umara. Atas dasar itulah ulama dan umara tidak boleh bertengkar, harus saling merangkul dan saling menguatkan, saling menasihati, saling mengingatkan. Gimana? Sepakat tak? Ini Pak rahasianya. Nur jamalullah turun ke siapa? Ulama. Makanya ulama itu jamal, lembut. Sedangkan jalal turun kepada umara. Dia ulama juga umara, tergabung dalam dirinya jalal dan jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Jamal ini penciriannya rahmah, kasih sayang kepada makhluk. Dia tegas dalam sayangnya. Kalau yang karam dalam jalalullah, dia sayang dalam kerasnya. Umara harus tegas, tegasnya karena sayang. Ulama harus lembut, dalam lembutnya dia tegas. Dulu Sayyidina Utsman ulama bukan? Dia lembut, hatta dengan istrinya dia sangat lembut. Makanya Nabi mengatakan ketika putri keduanya wafat, putri pertama, kedua istrinya Utsman. Apa kata beliau? Seandainya aku punya putri lagi, aku akan nikahkan kepada engkau. Karena seorang ayah hanya senang melepas putrinya kepada laki-laki yang lembut secara tutur kata dan sikap. Benar guru ya? Ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau harus tegas. Maka beliau menginisiasi, menetapkan mesti buat tulis Al-Quran. Ditulislah 6 Al-Quran, 6 mushaf. Di saat itu mushaf-mushaf sahabat mesti dilenyapkan, dikumpulkan semua mushaf yang tersebar, dikubur di antara mimbar dan kubur hijr Nabi SAW, hujrah Nabi SAW. Jadi antara mimbar Nabi, Raudhah dan makbarah Nabi, itu di bawahnya ada kuburan mushaf dulu. Makanya saya nggak berani lama-lama menginjak. Jadi kalau ada pintu di situ saya sebenarnya nggak berani lewat, kecuali darurat. Karena di bawahnya dulu ada mushaf para sahabat. Utsman saat itu didemo oleh orang-orang Mesir. Dibuat isu Utsman telah menghina, Utsman telah menghancurkan agama, Utsman semuanya. Lalu beliau kemudian menegaskan, tidak, saya tidak bermaksud seperti yang kalian maksud. Berkah ketegasan Sayyidina Utsman, kita merasakan kasih sayangnya. Hari ini kita bisa baca Qurannya lewat mushaf. Dan setelah ini pun saya insya Allah akan dibawa melihat Quran, mushaf yang dulu ditulis oleh Datuk Kelampaian. Insya Allah ya. Ketiga fana sekalian diri. Ini thariqah ketiga ya, untuk mengenal diri. Ketiga fana sekalian diri itu di dalam kudrat Allah dan iradat Allah dan ilmu Allah. Seperti firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu halik. Apa arti halik? Binasa, mati. Halik itu nama lain dari mati, hancur, binasa, mekarar. Illa wajah, kecuali wajahullah. Jangan dibayangkan wajah. Apa makna wajah? Fungsi wajah apa Pak? Kita memandang dengan wajah atau memandang dengan apa? Ini belakang namanya apa? Nah, ini adalah leher. Kita memandang dengan wajah atau dengan leher? Memandang dengan wajah atau memandang dengan tangan? Apakah memandang dengan lutut? Tidak. Maka disebut ini wajah adalah alat untuk memandang dan objek untuk dipandang. Kalau guru dulu melamar, itu memandang wajah atau memandang lantai guru? Memandang wajah ya? Ya. Yang dipandang wajah. Lalu disebut wajhullah. Apa makna wajhullah? Jangan, Allah itu bukan jisim, bukan fisik, bukan benda,
juga bukan benda-benda metafisik. Yang penting Allah bukan sesuatu yang dapat digambarkan. Apa yang terbayang di pikiran Allah, tidak begitu. Begitulah akidah Ahlus Sunnah. Lalu apa yang dimaksud wajah? Maka ulama kita mengambil makna wajah itu adalah hakikat ihsan. Engkau beribadah kepadanya seakan memandangnya. Allah tidak punya fisik seperti ini. Maka kapankah seorang hamba memandang kepada wajahnya? Di saat seorang hamba memandang ke dalam wajah kolbunya. Kolbunya Bani Adam, jika dia hidupkan nama Allah di dalamnya, itulah wajhul asma, wajah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di saat semua kolbu mati, hanya kolbu yang di dalam kolbunya terpancar wajah nama Allah yang tidak binasa. Ya. Tiap-tiap sesuatu binasa melainkan zat Allah. Beliau mengartikan wajah di situ zat Allah. Namun saya mengurai bahwa wajah di situ bisa diartikan nama, bisa diartikan fi'il af'al, bisa diartikan sifat, dapat diartikan zat. Adakah nama tanpa zat? Nama beliau ini ada karena memang ada zatnya. Kita sebut guru yang alim. Alim itu sifat. Karena ada gurunya, maka ada alimnya. Coba bayangkan alim tanpa ada orangnya. Bisa? Ini warnanya apa ini? Putih, hijau. Apa? Hijau, kita sebut hijau. Tembok hijau, kaligrafi hijau. Sekarang bayangkan hijau tapi tidak ada kaligrafinya. Bisa? Bisa. Baju saya putih. Coba pisahkan putih dari baju. Bisa? Bisa. Maka maksud Datuk Kelampaian mengartikan zatullah itu tercakup pada nama, sifat, af'al dan zatnya. Gitu ya. Tiada keadaanku, maksudnya tiadalah aku, tiadalah alam. Sekalian alam ini wujud hakiki, ya. Tiadalah wujud hakiki. Maka wujud itu dibagi. Apa yang disebut wujud? Wujud ada. Apa yang disebut hakiki? Hakiki itu yang wujud dengan dirinya sendiri. Kita apakah wujud dengan diri sendiri? Tidak. Kita wujud diwujudkan. Maka dulu kita sering tanya guru ke murid-murid di sekolah, di kampus, di pesantren. Lebih dahulu ayam atau telur? Ya. Apa jawabannya, Pak? Apa? Ayam. Ayam ngomong, aku dari telur. Kata telur, aku keluar dari buntutnya ayam. Kata ayam, aku dari telur. Telur, aku dari ayam. Ini namanya daur, berputar. Berputar. Disebut dengan debat kusir. Itu istilahnya, mutar di situ. Ya, seperti kebanyakan orang debat-debat itu. Mutar-mutar di situ. Maka mesti ada yang bukan ayam, bukan telur. Ayo, siapa? Ayo. Yang bukan ayam, bukan. Nah, kita sekolah dulu belajar ada Darwin. Nah, Darwin itu terjebak di falsafah telur, putar-putar dia di situ. Ya, maka dia mengatakan manusia berevolusi, ya, tidak dicipta, cuma berevolusi. Ah, itu filsafatnya panjang, itu nanti kita cerita. Jadi gimana? Ayam dari telur, telur dari ayam? Ternyata salah. Ternyata ada yang bukan ayam, bukan telur. Itulah pencipta ayam dan telur. Maka wujudnya ayam, wujudnya telur disebut mumkinul wujud. Bisa jadi ayam, bisa jadi telur. Mungkin lebih dahulu ayam, mungkin lebih dahulu telur. Karena saya tidak hadir waktu ayam dan telur dicipta, saya tidak tahu mana yang dahulu.
Disebut mungkin. Yang pasti si ayam tidak pernah berkata, aku menciptakan diriku, aku ada dengan sendirinya. Tidak pernah. Telur juga berkalam demikian. Maka mereka ada karena diadakan. Saya juga begitu. Kata saya dari ayah saya. Ayah saya ngomong dari ayahnya terus. Nggak selesai. Namanya musalsal. Musalsal, nggak ada ujungnya. Rantai kan nggak ada ujungnya. Musalsal itu besar, daur jika dibesarkan jadi musalsal. Berantai. Dari, ntar juga balik. Maka wujud ini diwujudkan, maka wujud kita ini tidaklah wujud hakiki karena dia tidak wujud dengan sendirinya. Yang wujud dengan sendirinya hanyalah Allah semata. Inilah makna la maujuda bihaqqin illallah. Ulama kita tidak membolehkan ini dilafazkan dalam zikir, hanya boleh jadi makna. Inilah maksud guru, ya, Datuk Kelampayan. Cukup dimaknakan di dalam hati, jangan dilafazkan dengan lidah. Inilah ajaran Imam Ghazali tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid keempat, bab At-Tauhid wa Tawakkul. Ada di kitab. Jadi ini sudah kesimpulan.